Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azran Ikhlasul Amal Darmawan, NIM 211FI03041. Di sini saya akan melakukan tindakan personal hygiene. Saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azran Ikhlasul Amal Darmawan. Saya bertugas di pagi hari. Boleh bertanya, siapa nama Bapak? Nama saya Fabel. Umur Pak? 16. 16 tahun. Dari asal mana? Palembang. Boleh dicek Pak tangannya? Oh, nama Fabil, umur 16, asal Palembang. Oke Pak. Baik, saya di sini akan melakukan beberapa tindakan yang diantaranya memandikan, merok mulut, dan membersihkan kuku. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan dan kebersihan dengan diri. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan tindakan kepada pasien dengan memandikan pasien di tempat tidur dan membersihkan atau melakukan perawatan kepada pasien? Yang pertama kali yang harus kita siapkan adalah alat-alat yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama ada 2 baskom yang berisi air hangat, kemudian handuk, sabun, ada sampo, ada juga kantong pencuci, kemudian alas meja, terus ada kompor, spiritus, dan dadak ya. Dadak, terus ada pakaian bersihnya, juga sisir dan botol berisi air jika nantinya pasien ingin BAB atau lebih untuk membilesnya ya. Terus juga ada kertas proses, kemudian selimut, mandi, dan tempat pakaiannya yang kotor kita. Setelah itu yang selanjutnya adalah persiapan pasien. Hal yang harus kita lakukan adalah memberi tahu tindakan yang akan kita lakukan, itu memandikan pasien dan membersihkan, melakukan perawatan pada rambut pasien. Setelah itu kita melakukan persiapan lingkungan dengan cara menutup jendela dan pintu, kemudian memasang tabir atau tirai laki-laki. Itu proses pelaksanaan yang pertama kali. Kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu, kemudian menutup selimut pada bagian kaki pasien. Terus selanjutnya yang ketiga adalah menempatkan baskom di bawah kepala pasien atau pergi pasien tersebut untuk membersihkan rambutnya. Kemudian kaitan sampo, lalu pijat perlahan-lahan rambut pasien bersifat. Setelah itu bilas menggunakan air hangat tadi. Setelah itu kita pindah ke bagian wajah, yaitu membersihkan muka pasien lebih dahulu. Setelah itu pada saat mencuci muka pasien, yang pertama di bagian atas dibentangkan di bawah kepala pasien. Setelah itu membersihkan mata tapi tidak menggunakan sabun. Setelah itu juga mencuci muka dan telinga dengan gunakan dan keringkan. Nah, selanjutnya mencuci bagian lengan pasien. Yang harus kita lakukan yaitu membuka pakaian, bentangkan handuk dengan cara memanjang di kanan. Setelah itu mencuci lengan dan ketiak di kelas minimal 3 kali. Dibilang ketiaknya di belakang ketiaknya kedua handuk hingga leher, dada, dan perut dapat dicuci jadi dibuka. Terus yang ketiga itu mencuci leher, dada, dan perut, kemudian mengeringkan kembali dengan menggunakan handuk. Setelah itu memberi bedak tipis pada bagian dada dan perut pasien. Pada leher juga, pada ketiak juga diberikan bedak secara tipis-tipis. Untuk selanjutnya kita pindah ke bagian punggung, yaitu mencuci punggung. Yang pertama kita lakukan yaitu menutup bagian depan dengan handuknya, semua itu muka celana dalam pasien. Setelah itu menganjurkan pasien untuk miring ke sebelah kiri. Sebelah kiri rasa itu mendapat membentangkan handuk di bagian bawah punggungnya. Di bagian bawah punggung berhenti. Setelah itu kita mencuci dengan lap, mencuci paha dan bokong. Setelah itu seperti biasa dikeringkan kembali dengan menggunakan handuk. Nah, kemudian menggosokkan persegi dan memberi bedak tipis-tipis
dan mengenakan pakaian pada bagian atas pada tubuh pasien. Yang selanjutnya itu pada bagian bawah, itu mencuci paha dan kaki pasien. Yang pertama yaitu membentangkan handuk dan menutupi bagian bawah. Kemudian handuk bawah itu memanjang di bawah kaki. Setelah itu muncul dengan kantong pencucinya. Kemudian mengirimkannya kembali dengan menggunakan handuk. Yang selanjutnya itu kita pindah mencuci bagian bawah depan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanggalkan pakaian bagian bawah. Terus handuk di bawah melintang di bawah bokong, separuh menutupi bagian atas. Mengeringkannya kembali seperti biasa menggunakan handuk, dan selanjutnya berikan bedak secara tipis-tipis dan mengenakan pakaian bawah. Memakainya celana kembali. Nah, setelah itu kita untuk perawatan rambut, nanti kita sudah di kamar kita rambut pasien. Setelah itu membereskan peralatan kalau sudahnya dan mencuci tangan kembali. Untuk langkah-langkah melakukan tindakan merawat mulut pada pasien yang pertama, itu yang harus kita lakukan adalah alat-alat yang akan digunakan, antaranya adalah larutan garam, diinsert sudip lidah boraks, bengkok, dan pengalas dagu. Hal yang harus kita lakukan yaitu melakukan persiapan memberitahu kepada pasien tindakan yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu kita melakukan persiapan lingkungan dengan cara menutup jendela dan pintu serta mengatur ruangan dan tempat supaya aman dan nyaman untuk proses pelaksanaannya dalam merawat mulut pasien. Yang pertama kita harus lakukan itu dari memberitahu ketindakan yang akan kita lakukan kepada pasien. Kemudian setelah itu kita mendekatkan alat-alat yang akan kita gunakan dengan yang selanjutnya. Kita jangan lupa mencuci tangan kita. Kemudian kita memasang pengalas di bawah dagu pasien supaya nanti air tidak terkena pakaian. Nah, selanjutnya kita mengambil dan dalam menggunakan pinset dan dibasahi dengan menggunakan air garam, yaitu menekan lidah pasien dengan sudip sehingga mulut pasien bisa terbuka agar mudah saat dibersihkannya. Selanjutnya mula-mula kita bersihkan gusi dan lidah, kemudian dinding dalam bagian mulut sebelahnya, membersihkan gigi dan bibir pada pasien. Setelah itu kalau mengeringkan mulut dan memberikan atau bibir pasien dengan menggunakan boras untuk mencegah supaya bibir pasien itu tidak kering. Selanjutnya bengkok dan pengalas diangkat, bereskan jika sudah bereskan alat-alat yang kita gunakan tadi. Kemudian kita mencuci tangan kita kembali, dan setelah itu seperti biasa kita harus menekan kembali perasaan pasien setelah dilakukan tindakan yang akan kita lakukan. Selanjutnya Pak, kita akan menggosok gigi. Apakah Bapak sudah bersedia? Bersedia. Oke Pak. Yang pertama-tama boleh Bapak hadap ke kanan. Pada Pak. Pertama-tama Bapak berkumur dahulu kala. Oh, sudah. Malah kita mulai Pak. Silakan A. Jika sudah, kita tutup lagi. Dan cuci itu sekarang. Cuci dulu. Nah. Selanjutnya Pak, kita akan memotong kuku Bapak. Apa Bapak bersedia? Bersedia. Oke, boleh Bapak duduk. Sebenarnya cuci tangan dulu Pak. Oke, cuci tangan. Kita mulai ya Pak. Oke Pak, sudah bersih Pak.
Cuci lagi Pak. Oke. Saya tutup dulu ya Pak. Untuk tindakan membersihkan genitalia pada pasien, kebetulan pasien pada saat ini adalah seorang laki-laki. Jadi alat-alat yang akan kita gunakan diantaranya adalah kapas yang direndam dengan menggunakan naci atau Nabu5, kemudian bengkok spot atau sarung tangan, steril yang akan kita gunakan. Ada juga tisu selama di dalam pot botol berisi air hangat, dan juga jika diperlukan sediakan kembali. Kita harus melakukan kepada pasien dengan cara memberitahu tindakan yang akan kita lakukan, yaitu membersihkan genitalia pada pasien. Yang selanjutnya juga kita harus melakukan persiapan lingkungan, diantaranya menutup pintu, jendela, atau memasang sampiran. Untuk pelaksanaan yang pertama, kita jangan lupa harus terlebih dahulu cuci tangan kita. Setelah itu kita memakai sarung tangan. Yang selanjutnya kita membuka pakaian pasien. Setelah itu kita atur posisi pasien. Setelah itu kita memasang, kemudian membersihkan genitalia dengan membuka labia mayornya dengan tangan kiri dan tangan kanan. Kita itu memegang kapas yang sudah dengan menggunakan HCl tadi. Setelah itu kita mulai membersihkan labia mayor dan minor 1 kali pemakaian dengan arah dari atas ke bawah. Ulangi sampai labia yang lain dan sampai pulpa itu sangat bersih. Setelah itu daerah genitalia pasien dengan menggunakan air hangat yang sudah kita siapkan, kemudian keringkan dengan menggunakan tisu. Dan bisa dipikir kita jangan jauhkan bengkok untuk tempat tisu yang sudah kita gunakan. Yang selanjutnya kita bila perlu mengoleskan obat pada bagian genitalia jika terdapat luka. Setelah itu pasang pembalut jika diperlukan kalau pasiennya dalam keadaan elemen. Nah, setelah itu pispot diangkat, pengalas dan selimut juga selama. Terus sarung tangan kita dibuka dan spasi-spasi diatur kembali. Serta kalau kita sudah melakukan tindakan atau alat-alat yang sudah kita gunakan tadi, kita membereskan dan jangan lupa kembali kita harus mencuci tangan setelahnya. Alhamdulillah Pak, seluruh tindakan sudah kita laksanakan. Gimana perasaan Bapak? Alhamdulillah baik. Oke Pak, kalau gitu terima kasih sudah menjalankan dengan baik. Terima kasih Pak. Sama-sama.